Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Indika Energi. Indi, ya kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, untuk Indi gitu ya. Kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya ini sebenarnya baik sekali ya. Kenapa? Karena yang terutama itu 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ini penting ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, ya, dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuma untung di atas kertas aja, atau ada masalah sama bisnisnya gitu, atau mungkin hanya memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi untuk ini seperti ini baik ya, dan di 2022 tahun buku 2022 ini dia 2 kali bagi dividen ya, baik gitu. Oke, jadi ini kita oke ya, kita harus lihat lebih lanjut ya untuk si Indika Energi. Oke, Indi ya, oke sebentar. Ini zoom dulu, ini angkanya kecil-kecil nih ya, mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Pastiin nontonnya tuh di full HD ya supaya kelihatan angkanya. Oke, kita langsung lihat dulu satuannya. Ini memang selalu USD ya. Kalau yang batu bara, pindahin dulu kurs USD. Ya, ini untuk posisi kas dan setara kas gitu ya, harus selalu kita lihat. Kenapa? Karena kas setara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi ya nanti perusahaan ada masalah dengan pembayaran operasional, ekspansi, atau mungkin pinjamannya ke bank ya. Dan untuk posisi kas setara kasnya ini menguat 22 juta USD ya. Nanti detailnya kita cek di laporan keuangan, laporan arus kas ya bro ya. Oke, kita lihat dulu sekarang untuk ekuitasnya dulu ya, loncat ke ekuitas. Ini gimana ya cara ini, coba 210 deh. 220 deh. 230. Alah segini ya. Nah, ntar tunggu ya. Ntar 50. Maaf. Nah, ya oke udah enak nih kelihatan. Kita langsung pilih untuk saldo labanya. Ya, kita pindahin dulu. Oke, kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan. Ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Indi dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 876 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya dia nggak akan bisa bagi dividen, artinya rugi melulu ya. Kalau rugi terus ya buat saya masuknya kategori perusahaan bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah ya mau harganya naik digoreng berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk ekuitas pemilik ya. Yang ini nilainya kita pindahin dulu ya, 149 Oke ya, ini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,9. Artinya perusahaan ini, si Indi, telah menghasilkan profitnya sebesar 1,9 kali modal awalnya. Di luar dividennya, jadi teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profitnya 1,9 miliar. Ya, jadi udah balik modal, nilainya udah di atas 1 gitu ya. Jadi ini baik gitu ya, dan memang untuk secara PBV ini sudah cukup murah sedikit. Ya, udah di PBV 0,97 dengan potensi profit di potensi berarti 3% ya kalau dia mencari ke book value-nya. Ini memang saya ingat ya, Indi itu waktu booming tuh tahun berapa? 2018 19 tuh ya waktu itu. Ya semua batu bara semua lagi pada melonjak naik tuh ya. Luar biasa sekali gitu. Oke, sekarang nggak kerasa udah 3.700 ya. Saya waktu itu dulu masih zaman 1000-an ya kalau nggak, atau bos 1000 ya, lupa saya udah udah lama sekali. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laba rugi. Ya, di laba rugi ini zoom out dulu, zoom out. Udah nggak bisa deh, bisa. Oke ya, kita langsung pilih pendapatan. Nah, kenapa kita harus lihat pendapatannya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik, ya pendapatan cenderung bertumbuh, ya naik. Artinya barang atau jasa yang dijual si perusahaan itu relevan untuk customer. Ya, dibutuhkan oleh customer gitu. Nah, cuman memang ya kalau perusahaan batubara kan kadang memang tergantung harga global ya. Jadi mungkin kalau sekarang ada penurunan ya bisa jadi mungkin harga jualnya yang turun gitu ya. Karena perusahaan yang komoditas seperti ini dia nggak bisa set harga suka-suka gitu ya. Makanya si pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba kotor. Nah, ini yang dilihatnya dari sini penting. Kenapa? Karena laba kotor ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya.
Jadi lewat gross profit margin. Jadi kalau GPM-nya tinggi, ya berarti perusahaan bisa suka-suka tempatin harganya, terserah gitu ya, terserah dia, bisa di markup setinggi mungkin. Tapi kalau misalnya seperti ini ya GPM-nya wajar segini-segini aja ya, agak sulit gitu, tergantung mungkin kalau nanti bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ya di gross profit margin bisa 13% ya, artinya gitu ya. Kalau teman-teman jual barang 100.000, itu ambil profit kotor 13.000 ya, 87.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, gross profitnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya kenapa? Gitu. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya. Ya di samping itu juga nanti dia ada mode-nya juga ya. Makin tinggi GPM, makin tinggi mode ya, makin kuat mode-nya. Dan memang untuk kinerja pendapatan ini turun, gross profit juga turun ya. Nanti si laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti keluar laba bersihnya ya. Laba bersihnya yang ini nilainya. Oh lihat nih, unik sekali ya. Kenapa unik gitu ya? Karena gini, di periode yang ini kita jadi bahas KNP lagi ya. Tadi sebelumnya ini bahasa BHIT ya. BHIT juga KNP ya. Ini memang lihat ya. Untuk rasio KNP ini memang cuma 11 ya. Jadi ekuitas miliknya 89%. Nah, ini lihat ya. Dia laba konsolidasinya gitu kalau udah dibagi nih ya. Kita pemegang sahamnya cuma dapat 479.000 USD. Tapi untuk KNP dia dapat 13,5 juta. Loh, kok bisa? Gitu ya. Bisa jadi anak usahanya gitu yang dikendalikan ini dengan KNP yang besar itu profitable. Gitu ya, profitable gitu. Jadi apa namanya, itu haknya mereka gitu. Kalau kita ya haknya segini ya. Jadi kalau pengen tahu ya cari unit bisnisnya gitu, mana yang paling profitable ya, meskipun sulit sekali ya karena pasti perusahaan tertutup. Kita cari sedikit aja tambahan apa namanya, tambahan belajar lah ya, tambahan informasi gitu ya. Kalau mau belajar KNP itu ada di BNI ya, saya sempat bahas sedikit lebih detail ya di situ KNP gitu ya. Di tadi BNI ya. Oke, jadi ini kinerjanya laba bersihnya turun sekali ya. Ini turun bersihnya dalam sekali ya, turun 98% gitu ya, dengan PR-nya 1809 ya. Artinya kalau teman-teman beli ini, holding periodnya harus 18 abad ya, 1809 tahun gitu. Karena PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau saya patokannya memang dari PR-nya. Kalau beli PR-nya 5 ya, holding period 5 tahun. Beli PR 10 berarti holding period 10 tahun gitu. Jadi saya nggak akan cari perusahaan yang period tinggi seperti ini. Meskipun kadang ya kalau cyclical gitu kan memang dia pasti tinggi-tinggi nih ya. Begitu nanti kinerja baik, biasanya pas lagi puncak-puncak PR jadi rendah gitu. Jadi hati-hati gitu ya, PR ini ya bisa jadi mungkin peluang juga gitu ya. Mungkin karena sekarang lagi turun gitu ya batu bara. Bisa jadi sih itu ya. Jadi perhatikan aja ya siklus pasarnya. Jadi lanjutnya kita lihat untuk pola arus kasnya ya. Sekarang untuk bagian operasional perusahaannya kita langsung pilih penerimaan kas yang ini. Ini dia berbeda ya dengan pendapatan gitu ya. Jadi kalau pendapatan itu kan dia sifatnya akrual ya, cuma diakui, dicatat aja di atas kertas. Kalau penerimaan kas itu benar-benar jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, dan ini rasionya tinggi ya, 98%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 98 juta. Nah, 2 juta sisanya itu berubah dalam bentuk utang yang harus nanti teman-teman tagih ya, perusahaan tagih. Kenapa perusahaan harus tinggi rasionya? Karena ingat, uang kas tadi punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi, untuk bayar pinjaman juga. Nah sekarang dia bilang ini pendapatan 1,4 miliar ya, juta miliar 1,4 miliar USD, uang terima juga 1,4 miliar USD ya. Ini bagus gitu ya. Sekarang digunakan nih uangnya untuk bayar operasional ya, bayar supplier, gaji direktur, komisaris dan seterusnya gitu ya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya gitu ya. Ya ini bagus ya, nilai positif. Artinya dia menghasilkan uang tunai gitu dibandingkan periode sebelumnya. Kalau sekarang gitu ya, yang sebelumnya uang itu habis untuk bayar operasional dan nggak nutup. Kalau negatif ya berarti perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah kalau yang sekarang ini udah kinerjanya membaik ya, dia bagus. Udah mulai kelihatan bisa stabil lagi gitu. CFO-nya ada sisa uangnya. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini kita lihatnya saham-nya ini dia positif ya. Kalau positif artinya perusahaan menahan ekspansinya kalau buat saya. Berarti menahan ekspansinya, ini kita lihat yang besarnya apa nih? Pencairan aset keuangan tuh. Ya kenapa? Mungkin untuk memperkuat posisi kasnya gitu ya. Mungkin untuk net CFA mungkin kecil, atau mungkin dia harus ada bayar pinjaman gitu ya. Jadi dia harus cairin ya si aset keuangannya gitu untuk ya tadi mengcover itu semua yang kurang gitu. Jadi ini lagi sedang nggak berekspansi ya selama 2 periode ya, 2024 sama 2025. Gitu, bisa jadi seperti itu ya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya gitu ya, kita lihat ini nilainya negatif ya. Baik, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membayar dividen ya. Tuh dia tuh ada pembayaran dividen
Ya ini jumlahnya lebih kecil ya karena ya bisa dilihat ya kondisi keuangannya juga sedang nggak cukup stabil gitu, jadi ya mungkin bagi dividen dia kecil, tapi nggak apa-apa buat saya. Rp1 per lembar itu lebih diapresiasi dibandingkan perusahaan yang nggak bagi dividen. Ya kalau perusahaan nggak bagi dividen ya berarti cuman untung di atas kertas aja ya kalau untung. Gitu ya. Jadi ini memang untuk secara posisinya sih memang tadi juga dia juga ambil pinjaman gitu ya. Terus tadi pembayaran dividen, terus pelunasan pinjaman ya nilai negatif. Jadi ini bagusnya polanya memang plus plus min dan ada kenaikan kas tadi untuk memperkuat si posisi kas ya karena tadi ada pencairan tadi aset investasi. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi. Ya, kita lihat lagi balik lagi ke atas. Sini kita pindahin dulu ya tata aset lancarnya. Oke ya, ini terus turun lagi. Kita lihat liabilitas lancarnya, yang ini nilainya. Oke, ya, ini kita lihat ya. Untuk rasio lancar untuk ini menurut saya masih bagus ya. Ini nilainya 2. Ya, di batas atas gitu minimal, ya maksimal ya bagus lah pokoknya ya, selentangnya kan 1,5 sampai 2 ya. Jadi ini posisi aset lancarnya, rasio lancarnya kuat, posisi rasio kasnya juga kuat ya di 0,83 gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu untuk short term debt-nya ya. Short term debt-nya ada apa aja ini ya, pinjaman jangka pendek 1, terus liabilitas jangka panjang ya ini ada 2 ya, 1, 2 sama obligasi ya, berarti ada 4 pos yang kita pindahin ya. Kita mulai dari atas dulu nih, yang pinjaman bank jangka pendek dulu, terus ditambah dengan pihak berelasi, tambah pihak ketiga. Sebenarnya kalau mau lebih akurat gitu ya, ambilnya yang pihak ketiga aja. Cuman kalau saya sih suka disatuin aja lah gitu ya supaya lebih gampang. Oke ya, lalu untuk yang periode sebelumnya kita pindahin dulu di plus 21738 plus 56892 plus ini ya sama utang obligasi ya. Oke ya, ini kita lihat ya untuk posisi rasio kas terhadap utang jangka pendek ini tinggi sekali ya, kuat gitu. Jadi jangka pendek resikonya rendah gitu karena kasnya mencukupi, nggak ada resiko untuk gagal bayar si utang pinjaman dengan bunganya tadi. Ya ini bayangin ya, utang jangka pendek itu 121 juta USD, uang kasnya 477 juta, ya lunasi aja langsung semua ya. Jadi ini cukup rendah resiko ya, kata saya rendah resiko sih ini. Lalu untuk solvensinya ini kita pindahin dulu ya untuk DER-nya. Ya, ini posisi memang daerah agak tinggi ya. Untuk jangka panjang ya sedikit lebih waspada aja ya, resikonya lebih naik ya karena dia debt to equity memang 1,2 ya, tapi selalu cek untuk long term debt to equity-nya yang lebih akurat gitu ya. Jadi memang kadang kalau pemula biasanya pakainya DER gitu. Tapi kalau kalian mau naik level yang lebih ya katakanlah mau lebih 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 jago lah gitu ya, lebih akurat, lihatnya long term debt-nya. Nah di long term debt ada apa aja ya, ini ada nih ya, pinjaman jangka panjang sama obligasi ya. Jadi saya rasa ambilnya 3 poin aja ya, berarti ya 3 pos aja, ambil yang ini aja 1, 2 sama yang utang obligasi ya. Kita pindahin dulu. Oke, sama tadi utang obligasinya. Oke ya, yang satu lagi plus sebentar saya kenapa pindahin angka yang ini ya, yang ini salah harusnya yang tadi mana tadi angkanya, jadi ini tuh ngaco kan, jadi ngaco nih. Coba sebentar 528 oke udah benar, 286 udah benar, yang ini berapa tadi, bentar obligasinya ini ya. Oke, nah yang satu lagi ya, maaf di plus ini sama ini ya, utang obligasi ya. Oke ya, nah ini kita lihat ya. Untuk long term debt to equity-nya ini memang sedikit lebih tinggi ya resikonya karena dia di 0,7. Biasanya sih batasnya sih di 0,5 ya. Jadi memang kembali lagi ya sesuai dengan DER. Ini untuk secara resiko bisnis jangka panjang ini kategorinya kalau buat saya sih menengah ya gitu, menengah. Tapi untuk jangka pendek sih masih aman sebenarnya gitu. Cuman kembali lagi ya, selama net CFO-nya dia positif dan ada pelunasan yang lebih besar, yang lebih baik, total debt-nya lama-lama ya turun atau terkendali, ya masih bisa aman gitu. Cuman kan kembali ya, kalau komoditas itu kan dia kan naik turun ya gitu ya. Jadi kadang bisa nggak stabil sih arus kasnya. Dan tadi memang untuk total debt-nya dia naik sedikit ya.
Jadi mungkin itu aja setelah dipindahkan si ini data-data keuangannya. Buat saya si ini ya ini memang cukup menarik ya gitu ya, perusahaan yang baik karena 3 tahun ke belakang bagi dividen gitu, ada nilai tambah, dan perusahaan ini sudah menghasilkan profitnya sebesar 1,91 kali modal awalnya ya di luar dividen. Dan memang secara PBH sedikit cukup murah di 0,97, potensi profitnya 3% ya kalau mencapai ke book value-nya aja ya di 3.817. Sekarang harganya 3.700 per harga 22 Januari ya. Namun secara per ya ini lagi karena penurunan yang cukup dalam gitu ya, kinerjanya lagi turun sekali, ya pernya jadi tinggi ya 1.809 gitu ya, kemahalan. Tapi secara pola arus kas sih memang ini terlihat cukup sehat ya, cuman ya pencairan asetnya ini ya harus dilihat lagi ya di tahun-tahun kedepannya apakah gitu ya dia semakin up terus menerus ya melakukan pencairan aset, karena takutnya dia terus cairin aset artinya kan dia harus memperkuat posisi kas untuk menutupi kekurangannya gitu ya. Memang ini CFA-nya masih positif ya, berbalik baik gitu ya, dan ada pelunasan bagi dividen juga, dan tadi secara resiko bisnis secara jangka pendek ini masih rendah resiko ya, kuat, tapi untuk jangka panjang mungkin lebih ke moderat. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Indi ya. Kembali nih buat teman-teman, Indi menarik nggak? Coba ya teman-teman yang punya ini boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 sekarang gimana, tahun depan gimana, saya nggak tahu ya, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan perlu diketahui saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya, yang ada sekarang di sini. Jadi untuk masalah valuasi murah atau mahal kembali lagi ya teman-teman yang menilai gitu. Dan untuk masalah harga besok naik atau turun saya nggak tahu ya, kita kembalikan aja ke market ya, terserah market mau menghargainya di harga berapa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.